Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada Minggu biasa ke-32 12 November 2023. Semoga saya menjumpai para pendengar firman sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan setia mendengarkan suara sabda pagi. Khususnya hari ini sebelum kita memulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat, perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam lalu, dan rahmat hari baru yang boleh kami alami di hari ini. Kami mohon singkirkanlah segala sesuatu yang merintangi kami untuk berjumpa dengan Dikau dalam ibadat dan ekaristi yang menjadi sumber kekuatan, pusat dan puncak hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman, bacaan suci yang akan menjadi sumber dan inspirasi renungan kita hari ini pada Minggu biasa ke-32. Saya ambil dari ketiga bacaan suci hari ini, yakni dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 13-17 dan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 13-18 dan dari Injil Matius bab 25 ayat 1-13 yang menjadi inspirasi utama pada renungan atau suara sabda pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam bulih-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Jangan hanya membawa pelita saja, tapi juga minyak dalam buli-buli." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dengan mengangkat perumpamaan atau kisah tentang 10 gadis.
di mana terdapat 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis lainnya adalah bijaksana. Semuanya mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam tradisi Yahudi jika ada pesta perkawinan, biasanya pesta itu berlangsung pada malam hari. Kebiasaan orang Yahudi pernikahan itu pestanya terjadi di rumah mempelai laki-laki. Maka mempelai laki-laki harus menyambut mempelai perempuan dan membawanya dan selalu didampingi oleh para gadis untuk berangkat ke rumah mempelai laki-laki. 5 gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Sedangkan yang bijaksana membawa pelita beserta minyak dalam buli-buli. Karena mempelai laki-laki tak tentu waktu kedatangannya untuk menjemput mempelai perempuan, maka tertidurlah 10 gadis itu. Ketika tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mereka pun bangun dan membereskan pelitanya. Tapi gadis-gadis yang bodoh itu pelitanya hampir padam. Dan mereka memintanya kepada kelima gadis bijaksana. Namun gadis-gadis bijaksana itu tidak memberikannya dengan alasan tidak cukup untuk mereka dan tidak cukup untuk 5 gadis bodoh. Maka 5 gadis bodoh itu harus pergi membeli minyak. Dan saat itu mempelai datang dan bersama mereka yang sudah siap masuk dalam rumah tempat perjamuan berlangsung. Dan pintu pun ditutup. Kemudian datanglah kelima gadis bodoh dan mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi mempelai itu tidak membukakan pintu dan menjawab mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kisah 10 gadis ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, dalam menantikan kedatangan Tuhan, orang harus memiliki sikap berjaga-jaga dan waspada seperti 5 gadis bijaksana. Dalam menantikan kedatangan Tuhan atau saat keselamatan, orang tidak hanya mengandalkan pembaptisan yang telah ia terima atau hanya berdoa dan merayakan Ekaristi saja. Kalau hanya demikian, kita sama dengan 5 gadis bodoh yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Namun sebagai pengikut Yesus, kita tidak berbangga diri dengan permandian, doa-doa dan Ekaristi yang kita rayakan dalam menantikan kedatangan Yesus Sang Mempelai sejati atau saat keselamatan. Tapi kita harus seperti gadis-gadis bijaksana, perlu mempersiapkan minyak dalam buli-buli kehidupan kita. Seperti minyak cinta kasih, minyak saling menyapa, minyak saling menghormati, minyak saling menghargai, minyak saling mendengarkan, minyak kesetiaan pada pilihan hidup kita masing-masing, minyak ketekunan dalam bekerja, minyak kesabaran dalam memikul salib mengikuti Yesus dan bersama Yesus menuju Golgota kehidupan, dan minyak maaf dan saling mengampuni. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sikap kelima gadis bijaksana dan kita orang Kristiani dalam menantikan kedatangan mempelai sejati Yesus Kristus dengan sikap hidup di atas. Kita bagaikan orang yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan atau keselamatan. Maka ia tak perlu bersusah payah sebab kebijaksanaan atau sang mempelai ada duduk dekat dengan kita. Atau sebut saja Yesus sang mempelai dan serentak kebijaksanaan itu sendiri ada dekat dan bersama kita,
yang dalam hidup kekristenan kita tidak saja mengandalkan sakramen baptis yang telah kita terima atau doa dan ekaristi yang selalu kita rayakan, tetapi senantiasa siap dan berjaga-jaga dengan minyak dalam buli-buli kehidupan kita di atas. Jika ini yang kita bangun dalam hidup kekristenan, maka kita tidak perlu takut dalam menantikan kedatangan mempelai yang semua kita tidak tahu kapan waktunya. Dan siapa yang berjaga-jaga karena kebijaksanaan segera bebas dari kekuasaan, dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari yang patut baginya dan rela memperlihatkan diri kepada orang yang setia mencarinya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sadarkanlah kami untuk selalu bersikap waspada dan berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana dalam membangun hidup kami di tengah dunia yang semakin mengglobal, agar kami semakin bijaksana dan dalam mencari dan menemukan kebijaksanaan yang juga berkeliling mencari orang yang patut baginya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan perjalanan kita ke tempat-tempat ibadah dan perayaan ekaristi, semua orang yang kita jumpai di perjalanan dan yang merayakan ibadah dan ekaristi bersama kita, dan yang tidak sempat ke tempat-tempat ibadah dan ekaristi karena terbaring sakit, senantiasa dinaung, dilindungi, dijamah dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu dan beribadat. Tuhan memberkati.